Wabarakatuh. Teman-teman semuanya, terima kasih udah uh, kembali lagi ke channel saya, apa namanya, Business Plus. Teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan tentang sebuah info yang berkaitan dengan banyak pertanyaan ke saya, jatuh ke saya, ataupun banyak bertanya-tanya itu Business Plus itu apa gitu kan. Sebenarnya Business Plus itu adalah awal mulanya Business Plus. Adik, nyantai ya. Mohon maaf teman-teman semuanya. Nah, Basement Plus itu adalah sebuah usaha yang saya bangun kurang lebih 5 bulan yang lalu. Nah, tetapi usaha saya yang aslinya, yang sebenarnya adalah saya punya usaha di Jogja, namanya Jogol Kaur. Kemudian awal mulanya itu adalah saya bermain di wilayah digital marketing. Saya fokus ke digital marketing, kemudian saya mainnya pada waktu tahun 2008, saya mainnya fokusnya SEO. Saya belajar digital marketing itu dari Asian Brand atau Ibu An Aira dari Bandung. Nah, beliau itu punya komunitas Asian Brand, kemudian saya belajar di situ. Di situ banyak diajari tentang Amazon, tentang AdSense, kemudian Clickbank, kemudian ada PPC dan semuanya hal. Nah, salah satunya SEO. Nah, dari semua materi yang Ibu sampaikan itu saya lebih firm pada SEO. Nah, pada waktu itu kemudian saya bermain ke wilayah shop online, yaitu undangan pernikahan. Undangan pernikahan ini adalah produk pertama saya yang saya online kan. Alhamdulillah dari undangan ini saya bisa mendapatkan banyak review ya. Produk saya sampai ke luar negeri dari Singapura, Brunei, Malaysia, kemudian saat ini ke US misalnya. Nah, ini melalui website atau menggunakan SEO. Nah, perkembangan zaman pada waktu itu saya kenal sama guru saya, teman saya dari Kudus. Beliau menyampaikan, mengajari saya sedikit tentang Etsy. Nah, sebenarnya pada waktu itu saya tertarik, cuman pada waktu itu saya masih itu salah saya juga adalah masih fokus ke dalam undangan, termasuk saya sering diundang kemana-mana gitu, yang akhirnya justru membuat saya jatuh. Gitu. Kenapa? Karena saya terlalu banyak diundang kemana-mana sehingga bisnis saya nggak terurus, sehingga saya justru masih jatuh. Nah, kemudian beberapa tahun terakhir itu saya kok kenal lagi dengan Etsy. Nah, awal mulanya itu saya diminta oleh salah satu teman saya, investor saya, itu tentang, Mas ini sekarang mau coba belajar tentang AliExpress gitu kan. Nah, saya belajar AliExpress. Pada waktu itu saya belajar, kemudian saya mencoba untuk privat ke Mas Andri Utopia. Nah, saya belajar ke beliau. Nah, ketika saya belajar tentang AliExpress, tapi ternyata tidak mudah gitu loh. Ternyata juga tidak mudah dan biayanya juga cukup besar, dalam tanda kutip biaya operasionalnya, biaya iklannya itu masih cukup besar, sehingga saya memutuskan wah ini kok agak lumayan ini kalau saya belajar AliExpress, karena waktu untuk bertumbuh, waktu untuk belajar itu masih membutuhkan biaya operasional yang tinggi, sedangkan posisi saya masih pada waktu itu masih jatuh gitu kan, masih di bawah gitu. Nah, kemudian saya ketemulah sebuah channel tentang Etsy. Nah, memang channel yang saya saat ini saya ikuti banyak dari dalam maupun luar negeri, banyak banget. Ada Usut Mastung, itu yang saya belajar di sana juga, saya ikut berlangganan. Kemudian saya belajar juga ke Apektor atau Kang Apep. Nah, dari saya belajar ke Kang Apektor ini, saya tahu bagaimana ternyata di channelnya Kang Apep itu yang Apektor itu ada materi Etsy step by stepnya gitu kan, termasuk di situ saya tahu tentang artwork gitu. Artwork itu apa gitu, saya tahu belajarnya dari mana, dari channelnya Kang Apep. Nah, ketika saya tahu ada step by stepnya tentang Etsy, step by stepnya tentang artwork, itu ada di materinya Kang Apep di channelnya beliau yang Apektor tersebut gitu kan. Nah, dari channelnya beliau, saya coba berlangganan materi YouTube-nya, berlangganan, kemudian saya bayar, kalau nggak salah bayar 30.000 nggak salah. Nah, berlangganan itu, dan di situ step by stepnya bagus banget.
step materinya, bagaimana cara risetnya, bagaimana caranya membangun tokonya, bagaimana menemukan produknya, bagaimana winning campaign-nya gitu kan. Itu step by stepnya. Ini keren ini materi. Saya berlangganan lah gitu kan. Ketika saya berlangganan, saya ada tuh kontaknya, ada verifikasi kan, saya verifikasi ke nomor admin. Nah, ketika saya kontak, ternyata yang menerimanya langsung Kang Apep gitu kan. Nah, disitulah saya mulai kenal Kang Apep. Nah, dari situ saya kenal Kang Apep. Nah, saya mulai dekat. Kemudian dalam konteks saya sering bertanya. Saya menyampaikan kepada Kang Apep bahwa saya adalah member Anda yang berlangganan di YouTube gitu kan. Nah, saya pikir tidak akan dijawab karena apa? Membernya banyak gitu kan. Ternyata dijawab. Langsung dijawab oleh Kang Apep. Wah, ini saya respect gitu loh. Nah, ketika saya dijawab, saya sering berinteraksi. Saya nanya bagaimana cara menemukan produknya, kemudian bagaimana caranya membuat tokonya. Saya step by stepnya membuat. Nah, toko pertama saya itu saya jualan MOOC sama saya jualan jurnal gitu kan. Ketika saya jualan jurnal, dasarnya apa? Dasarnya adalah saya pengen jualan. Dasar saya itu aja. Kemudian saya pengen jualan MOOC gitu aja. Terus dasarnya apa? Ya saya pengen jualan MOOC gitu. Tidak berdasarkan riset. Nah, kemudian saya belajarlah di situ. Nah, kemudian saya bertanya Kang Apep, ternyata dikoreksi bahwa jangan menjual produk yang ingin Anda jual, tapi jualah produk yang diinginkan oleh pasar. Nah, itu yang menjadi anchor bagi saya tentang Kang Apep. Akhirnya saya belajarlah. Terus gimana caranya cara menemukan produk? Ya Pak Edi harus riset. Oke, riset versi Etsy itu apakah sama dengan riset yang lain? Kalau sebelumnya saya di dalam SEO itu saya meriset untuk keyword SEO itu saya menggunakan keyword planner. Atau kadang saya menggunakan Ahrefs, atau saya menggunakan Google Trend, kombinasi itu gitu kan. Nah, 3 tools ini harian saya pakai. Tapi apakah ini berguna di mana tuh di Etsy gitu. Nah, kemudian saya tanyalah belajar ke Kang Apep, Nah, pada waktu itu saya masih baru member yang 30.000 itu. Belum member premium atau member berikutnya gitu kan, sih baru berlangganan gitu. Nah, itu sama Kang Apep ditanya jawab gitu kan. Nah, suatu saat di sini respect saya adalah Kang Apep nelpon saya jam 11 malam kalau salah. Nelpon kemudian saya ditanya begini, Pak Edi itu tujuannya mau apa? Ya saya jawab, saya pengen punya penghasilan dari market luar gitu kan. Kenapa bermain di Etsy? Nah, saya nggak tahu, saya belum tahu karena belum tahu apa-apa gitu. Tapi saya goal utamanya adalah saya pengen main ke artwork, saya freelancer. Karena kalau di skill saya SEO alhamdulillah bisa, kemudian Meta Ads mengerti, SEO alhamdulillah, Google Ads juga paham. Nah, termasuk di kantor saya di Jogja ya timnya ada tim SEO, ada tim Meta Ads, ada tim Google Ads, tim SEO juga ada alhamdulillah. Nah, saya ingin memanfaatkan tim saya ini gitu. Karena untuk market lokal itu persaingannya udah luar biasa, termasuk harganya nggak relevan gitu loh. Wah, jauh banget dengan zaman dulu gitu kan. Nah, ini saya nggak bisa bertahan dengan market di sini nih. Saya mencoba ekspansi ke market luar dengan skill yang ada. Alhamdulillah saya menemukan artwork itu. Nah, saya pengen belajar bagaimana caranya artwork saya itu bertumbuh. Nah, sama Kang Apep ditanya begini, Pak Edi jangan bermain artwork dulu, maksimalkan potensi income-nya, stabilkan dulu. Pak Edi harus stabil dulu income-nya, dan Etsy menjadi jalan untuk stabil tadi. Loh, gimana A? Cobalah Pak Edi berjualan produk digital. Produk digital ini, Pak Edi jualan produk digital, kemudian ini sampai standarnya 10 toko untuk bisa mendapatkan katakanlah sekian juta gitu kan per bulan. Nah, harga produknya berapa? Saya tanya gitu kan. Ya, jangan lihat dari harganya. Produk digital itu harganya mungkin sekitar 30 sampai 50 ribuan atau 100 ribuan lah.
untuk satu produk. Nah, saya bertanya, apakah margin, apakah profit gitu kan? Kan jualan produk digital harganya 30.000, 50.000, apakah profit gitu kan? Nah, kemudian Kang Apep nunjukin kompetitor. Kompetitor itu jualan produk digital, PNG, itu bisa dalam sehari bisa terjual kurang lebih banyak banget, ratusan lah, satu listing ya. Nah, saya hitung 30.000 kali sekian itu, lumayan banyak juga ya gitu kan. Nah, terus oke lah saya coba. Baru saya yakin bahwa ternyata produk digital potensinya besar ya. Ya saya yakin itu. Kemudian saya mencoba berjualan produk digital. Akhirnya pada waktu itu saya riset produk digital apa yang bisa saya jual, adik-adik. Produk digital apa yang bisa saya jual untuk market luar gitu kan. Nah, akhirnya saya menemukan ada welder, kemudian ada ada biliar dan lain-lain. Kemudian saya mulailah aktif di situ. Saya desain, saya nggak terlalu bisa desain. Kemudian saya menemukan materi kalau nggak salah di YouTube-nya Usut Master kalau nggak salah, itu materi tentang membuat produk digital. Nah, saya menggunakan Kittle. Kita bikin prom gitu kan, kita enter jadi produk jadi vektor. Saya kemudian ada mockupnya. Nanti di video lain saya coba keluarkan. Nah, akhirnya saya buat itu, saya nggak bisa desain. Akhirnya saya bikin desain pakai Canva saya sendiri, belum melibatkan tim, belum melibatkan istri saya untuk membuat desainnya. Di awal masih saya terus saya buat. Nah, kok ada penjualan gitu kan? Tuh, keren ini. Ada penjualan gitu, dalam sehari ada penjualan 2 atau 3 gitu. Wih, lumayan ya gitu. Produk digital keren banget ya. Nah, terus akhirnya saya buat toko berikutnya gitu. Nah, karena saya maruk tanda kutip, saya iklanin, akhirnya malah boncos. Nah, akhirnya di situ saya belajar. Saya sering berinteraksi dengan Kang Apep sampai ada satu titik di mana saya ini sungkan dengan Kang Apep. Sungkannya apa? Saya hanya bayar 30.000 gitu loh. Terus saya tanya, Kang ini saya harus gimana? Saya tuh sering nanya ke Kang Apep, saya sering konsultasi sama Kang Apep. Terus akad kita itu bagaimana gitu loh? Saya harus bagaimana ini supaya clear gitu. Nah, saya harus bayar apa? Terus belum ada waktu itu, Kemudian ternyata alhamdulillah Kang Apep bikin produk berlangganan lah, dia bikin materi, kemudian habis itu dia bikin membership lah. Pada waktu itu masih 350.000 per bulan. Saya daftar itulah. Nah, di situ itu saya diajari sama Kang Apep adalah bagaimana kita survive dengan produk digital. Lah, saya fokus di sana. Akhirnya semua materi saya yang saya pelajari di Kang Apep, yang saya pelajari di Artwork, di RWID, saya untuk Etsy saya belajar di Kang Apep. Untuk Artwork, untuk freelancer di Artwork, kemudian Fiverr, itu saya belajarnya di RWID. Teman-teman bisa search aja RWID. Nah, di RWID ini saya fokus ke Artwork-nya. Nah, ketika semua progres di Artwork, kemudian progres di Etsy, itu saya itu pengen mendokumentasikan kegiatan saya, progres saya itu dalam sebuah YouTube atau video, karena saya itu orangnya visual. Jadi kalau saya belajar itu, metode belajar saya adalah saya mendapatkan ilmu, kemudian saya ngajar, itu metode belajar saya. Nah, saya harus mengajar, caranya gimana ya? Itu saya coba bikin YouTube. Akhirnya muncullah saya idenya membuat Basement Blast. Nama Basement Blast itu ya awalnya ya saya cuma iseng aja nyari di GPT. Carikan saya sebuah nama yang menunjukkan seorang laki-laki yang punya mindset tentang bisnis dan bisnis bertumbuh, punya punya benefit yang berbeda gitu. Nah, akhirnya muncul bis to bisnis, mind to cara berpikir, plus itu punya benefit. Akhirnya muncullah Basement Blast. Itu adalah muncul sebagai bentuk video dokumentasi. Beberapa video saya yang saya buat kok booming, naik gitu loh. Naik, ya akhirnya menjadi viral. Alhamdulillah beberapa video saya tumbuh gitu kan. Nah, ya akhirnya malah justru monetize. Itu saya nggak pernah kepikiran bahwa YouTube saya itu akan jadi monetize, saya nggak kepikiran. Hanya saya menunjukkan bahwa saya ingin belajar, kemudian belajar saya ini saya dokumentasikan. Nah, bertumbuh, alhamdulillah. Kemudian saya coba
sharing tentang apa namanya, tentang Google Ads, Meta Ads gitu kan. Sebenarnya untuk sharing digital marketing itu sudah saya lakukan sejak tahun 2013. Di Joko Kauro, di tempat saya, di kantor saya itu ada magang, ada tempat magang belajar tentang digital marketing gitu. Semua yang belajar digital marketing yang UMKM sampai milenial gratis, tapi kan untuk corporate ada biayanya. Nah, saya mencoba sharing tentang digital marketing di mana, di sana, di channel saya tersebut saya belajarlah tentang tadi sharing tentang digital marketing. Nah, saya sharing juga tentang job-job saya, remote saya yang untuk market luar dalam negeri. Alhamdulillah untuk remote job itu kan saya sudah sudah bekerja dari awal, sehingga saya untuk remote job itu sudah saya lakukan tidak lama. Nah, dari jasa-jasa yang saya lakukan saat ini marketnya ke luar negeri. Nah, alhamdulillah saya dapat job awal, job itu dari Upwork. Itu adalah saya ditawari $25 per jam untuk menjadi Meta Ads-nya. Ada sebuah perusahaan di US itu butuh tim Meta Ads yang dia punya skill tentang Meta Ads, dan dia minta saya bekerja sama dia itu selama 3 jam sehari 3 jam. Per jamnya dia bayar saya $25. Nah, dia punya budget sekian tuh. Nah, $25 untuk kalau pada waktu itu di lokal ya lumayan gitu loh. Ternyata lumayan banget kalau $25 per jam. Dan dia kerjakan saya 3 jam. Berarti lumayan, berapa deh? Ini kan luar biasa. Ini salah satu yang membuat saya harus ini keren ini gitu loh. Bisa aku kerjakan ini. Nah, kemudian muncullah saya belajar tentang Upwork ini gitu kan. Nah, itulah saya akhirnya muncullah saya belajar tentang digital. Saya tidak saya harus mencoba di sana gitu. Nah, kemudian ketika mulai jalan, ya alhamdulillah saya belajar tentang Upwork tersebut gitu. Nah, pertumbuhannya waktu, ya alhamdulillah saya ngobrol sama Kang Apep. Kang, ini munculnya Bismen Plus adalah ketika saya ini belajar tentang Upwork ke Kang Apep. Nah ini akadnya bagaimana ini? Kemudian Apep hanya ketawa itu pada waktu itu. Nah, pertumbuhan waktu, alhamdulillah. Kemudian saya bilang ke Kang Apep, Kang, Bismen Plus ini muncul karena ide atau gagasan atau materi yang Apep berikan pada saya, sehingga saya menyerahkan website saya ini ke Kang Apep. Kemudian muncullah obrolan diskusi, yaudah antara Bismen Plus disatukan dengan Nafkah Online. Nah, alhamdulillah per bulan ini itu launching. Bismen Plus kolaborasi dengan Bismen Plus untuk membangun atmosfer yang berbeda. Nah, ketika saya belajar ke Kang Apep, itu memang betul-betul saya melihat bagaimana cara ngajarnya Kang Apep, kemudian materi-materi dari Kang Apep itu membuat saya bertumbuh, membuat bisnis saya juga bertumbuh. Nah, memang ada kelemahan. Kelemahannya adalah beliau ini adalah single factor, tanda kutip single factor. Kang Apep ini single factor, dan saya lihat adalah pada waktu itu banyak member yang bertanya secara langsung, bahkan ada yang datang, bahkan ada yang Zoom, bahkan kalau Zoom itu sampai pagi gitu. Itu tidak hanya 1 atau 2 murid gitu kan. Nah, banyak yang Zoom ke Kang Apep itu besar. Nah, kemudian banyak yang pesan-pesan benar-benar digital. Dan yang saya lihat pada waktu itu materinya, penyajian materi, kemudian jasa-jasanya itu dikelola tanda kutip secara manual. Nah, awal mulanya adalah, Kang, bolehkah saya sebagai murid membantu Kang Apep untuk merapikan
merapikan manajerialnya. Kang Awep setuju, kemudian saya mulai merapikan di Discord-nya, kemudian di Notion-nya, jadwal-jadwalnya, kemudian banyak orang yang pengen belajar Kang Awep bentrok dengan jadwalnya beliau gitu kan. Nah, ini step by step-nya coba saya rapikan. Akhirnya merapikan secara keseluruhan di manajemen Nangka Online. Nah, kolaborasi ini tentunya saya tahu bahwa Kang Apep adalah guru saya, di mana saya banyak belajar sama beliau. Basic saya itu sudah punya bisnis, sehingga teman-teman bahwa kolaborasi ini Kang Apep punya kelebihan, saya punya potensi atau punya kelebihan yang ingin kita satukan. Bagaimana ini bisa bertumbuh. Nah, tetapi di dalamnya nanti step by stepnya kita bisa membuat edukasi ini jauh berbeda. Dengan kolaborasi antara Bizmainers dengan Nangka Online itu adalah bagaimana semua eksekusinya itu diusahakan jauh lebih sempurna. Jika kemarin teman-teman bisa langsung kontak ke Kang Apep untuk belajar, tentunya ini harus bikin sistem supaya orang belajar itu ya ada jadwalnya gitu. Tidak bisa seenaknya bisa ketemu atau WA Kang Apep, supaya apa? Jadwal beliau juga bisa bertumbuh. Kesehatan beliau pun juga harus kita jaga sebagai murid ya. Kita pun juga harus bisa jaga kesehatannya gurunya gitu. Dari awal tahun 2008 saya belajar digital marketing, walaupun senior saya itu memberikan waktu saya peluang belajarnya banyak, tapi ketika saya bertanya pun juga saya harus batasan, maksimal saya bertanya 5 hal gitu. Karena saya perlu jaga beliau juga gitu. Nah, saya harus tahu diri gitu. Tahu diri supaya dia juga perlu istirahat gitu, nggak seenaknya juga saya asal nanya gitu kan. Harus saya atur waktunya, begitu juga Kang Apep. Berkali-kali saya mengingatkan juga, Kang, jaga kesehatannya, sayangi dirimu gitu loh, supaya kesehatan beliau juga bisa bertumbuh, bisa terjaga. Nah, itulah kolaborasi bahwa antara Bizmainers dengan Nangka Online, kolaborasi untuk membangun korporasi yang jauh lebih baik. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini secara manajemen, kemudian secara materi, kemudian secara kebermanfaatan itu jauh lebih baik. Insya Allah materi-materi yang ada di Bizmainers, materi-materi yang ada di Nangka Online nanti akan menjadi satu untuk digunakan banyak pihak. Termasuk nanti bagaimana kita membantu UMKM ataupun perusahaan yang lain. Teman-teman perlu diketahui bahwa membangun membantu UMKM ini tidak hanya sudah kami lakukan dari saat ini, tapi sudah kami lakukan sejak lama. Teman-teman bisa mencari nama Edi Budianto di Google, adalah bagaimana kami berkolaborasi untuk membangun UMKM atau perusahaan-perusahaan. Demikian dari saya, terima kasih, sukses untuk kita semuanya.